Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 1 Tawarik. Kita akan pelajari pesan terakhir Daud ya kepada Salomo, tentunya yang terkait dengan pembangunan bait. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan nasihat ya Daud yang terakhir kepada Salomo, karena Tuhanlah yang memilih Salomo untuk menjadi raja dan meneruskan pemerintahan Daud ya. Jadi ada di kisah di 1 Tawarik pasal 28. Ini pesan terakhir, kita tidak baca semua tentunya. Tapi di sini dikatakan bahwa Daud memiliki kerinduan lah untuk membangun bait ya, tempat yang tetap bagi tabut perjanjian Tuhan. Dan tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun itu karena Daud sudah menjadi kalau prajurit itu sudah banyak menumpahkan darah. Jadi Salomo lah yang dipilih untuk membangun bait itu ya. Tapi Daud kasih pesan ya, ayat 28 ini secara khusus kepada Salomo, ayat 9 dan 10-nya. Katakan kepada Salomo, anakku Salomo, kenallah ya Tuhannya atau Elohimnya bapakmu. Elohimku maksud Daud. Jadi pesan Daud kepada Salomo, berusahalah engkau mengenal Tuhan. Nah, ini pesan ini dalam ini ya. Untuk mengenal Tuhan itu memang poin yang paling penting dalam kehidupan Daud juga. Karena Daud ini hatinya berkenan kepada Tuhan. Dia merindukan kehadiran Tuhan. Dia dalam mazmurnya juga dia menanti-nantikan Tuhan sebagainya itu ya, banyak sekali. Dan dia nasihatkan kepada Salomo, kenallah ya Tuhan itu ya, Elohim bapakmu itu ya. Yang kemudian yang berikut, karena dia katakan juga alasannya ini karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi Daud bilang Tuhan itu melihat ke dalam batin kita. Jadi kenallah Tuhan itu ya, dan carilah Dia. Itu nasihat Daud, pesan Daud terakhir ya untuk Salomo, karena nggak lama kemudian dia akan mengangkat Salomo dan dia mati ya. Kemudian dia juga memberikan rencana bangunan ya, bait suci itu, karena ini semua pesan Daud yang terakhir ini terkait dengan pembangunan bait. Jadi pasal 28 ayat 11-12 itu, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, terus semuanya ya. Bahkan selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya ya, mengenai pelataran rumah, bilik-bilik ya, mengenai perbendaharaan, mengenai juga rombongan-rombongan para imamnya, orang Lewi, semua diatur ya. Dikatakan di sini dalam ibadah Daud itu, Daud semuanya mengatur ya. Jadi luar biasa ini sebenarnya Daud ini memberikan pesan terakhir kepada Salomo ya. Dan dia juga katakan, kuatkan hatimu ya, mulailah bekerja ya. Dan dia juga pesan kepada pembesar-pembesar Israel itu supaya bantu Salomo dalam membangun bait ya. Jadi intinya pesan terakhir Daud ini kepada Salomo yang terkait dengan bait itu ya, lakukanlah ya. Aku sudah mempersiapkannya, jadi bahan rancangannya sudah siap, bahannya sudah ada, orang-orangnya juga sudah ada, ahli-ahlinya yang buat pekerjaan dari emas, dari perak, dari besi, semuanya, dari batu semuanya. Jadi Salomo itu sebenarnya tinggal jalanin aja lah ya. Karena sudah disediakan semua ya, sudah ada semua. Jadi Daud itu betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya supaya bait itu bisa dibangun oleh Salomo ya. Dan pesannya kepada Salomo secara khusus, kenallah Tuhan. Berusahalah ya mengenal Tuhan, carilah Tuhan ya, begitu ya. Jangan menyimpang. Bahkan di sini dinasihatin ya, jika engkau menyimpang dia akan memberikan hajaran kepadamu ya. Nah, ini pesannya
Daud. Kemudian Daud di sini dikatakan setelah Salomo diangkat menjadi raja, ayat 28 pasal terakhir itu 2 Tawarik itu pasal 29. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Ada hal yang menarik sekali di sini bahwa dalam kitab Tawarik tidak diceritakan sedikit pun ya kelemahan Daud dalam arti kegagalannya ketika dengan Batseba ya. Memang ada pendaftaran dan hukuman itu ada dicatat. Tapi dengan Batseba itu tidak dicatat ya. Sementara di kitab Raja-Raja itu jelas sekali lengkap itu ceritanya itu di situ ya. Mulai dari dia melakukan kesalahan mengambil istri orang, istri Uria, merencanakan pembunuhannya, bahkan akibatnya ya anaknya Absalom memberontak, Amnon dan Tamar ya malah petaka datang dari keluarganya memperkosa dan sebagainya. Ceritanya ada lengkap. Kenapa demikian? Ya karena kita tahu bahwa Tawarik ini adalah disusun sedemikian dengan fokus ibadah Daud atau perjanjian Daud agar menguatkan umat Israel yang khususnya yang pulang dari Babel itu supaya beribadah lah ya. Menurut yang diatur ya. Bukan berarti mengabaikan perjanjian Musa ya. Kalau dalam raja-raja itu fokusnya perjanjian Musa. Jadi memang nggak perlu ditulis kelemahan Daud di situ dalam hal yang dengan Batseba ya. Jadi sekarang bagaimana ini aplikasinya? Dari sebelum aplikasi kita lihat dulu lah hamba Tuhan dua lah ya, Paulus dan Yesus tentunya ya. Pesan terakhirnya apa? Ya, kepada katakanlah anak rohani ya, kalau Yesus kepada murid-muridnya, tapi ya Paulus juga bisa juga kepada muridnya itu Timotius ya. Dulu kita baca dulu ya. Semua saya melihat pesan terakhir ini terkait dengan kalau di dalam konteks perjanjian lama itu pembangunan bait. Kalau dalam perjanjian baru terkait dengan pembangunan gereja. Karena bait Tuhan yang adalah gedung pada konteks perjanjian lama. Dalam perjanjian barunya itu adalah orang ya, pembangunan gereja. Mari kita melihat dulu pesan-pesan ya Paulus ini surat 2 Timotius. Ini surat yang terakhir Paulus sebelum dia dieksekusi ya. Menurut tradisi dia dieksekusi sekitar tahun 67 Masehi oleh Kaisar Nero, orang Roma. Dia matinya di Roma. Petrus juga begitu. Kalau menurut tradisi Paulus itu mati dipenggal kepalanya, dan kalau Petrus disalib dengan kepala di bawah. Dia sendiri yang minta ya, karena dia merasa nggak layak disalib dengan kepala di atas seperti Tuhannya ya. Jadi Petrus minta kepalanya di bawah. Ini luar biasa ini ya. Dan Paulus menulis suratnya 2 Timotius ini, surat terakhirnya. Pesan-pesannya ini ya kepada Timotius secara khusus ya, kita cepat saja lihat, yaitu supaya yang pertama mengobarkan karunia Tuhan yang ada pada Timotius itu yang datang melalui penumpangan tangan Paulus. Karunia-karunia barangkali karunia mengajar, karena penginjilan, karena pengembalaan, itu harus dikobarkan. Jangan katakan sini, jangan malu bersaksi ya. Semangat, ikut menderita, artinya didorong lah sih ya. Dinasihatkan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, ini pasal 4 ini ya. Dikatakan di sini. Nasihatilah segala kesabaran, karena akan datang waktunya katanya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekarang sudah digenapi lah ya. Orang memang ini kan, karena ini nubuat Paulus juga di 2 Timotius 3 ini ya. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan di situ manusia mencintai uang, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri ya, memfitnah dan sebagainya. Tapi yang kelima ini, ayat 5, secara lahiriah ini nubuat untuk gereja ya, untuk orang Kristen ya pada umumnya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi
ibadah mereka itu hanya ibadah yang bersifat ritual aja ya, yang rutinitas, pokoknya melakukan, misalnya datang ke gedung tertentu, melakukan ritual tertentu, memberikan persembahan juga barangkali, terus kredo-kredo tertentu, pengakuan-pengakuan sebagainya. Pendeknya ya rutin aja, datang itu ya, tiap hari Minggu biasanya ya. Atau bahkan mungkin ada lagi hari-hari biasa ya. Tapi karena mereka mengerjakan itu sebagai sesuatu yang ya rutinitas lah, yang ndak ada kekuatannya, di sini dikatakan memungkiri kekuatan ibadah. Karena ibadah itu kalau kita jalankan esensi daripada ibadah itu, yaitu ibadah dalam roh itu ya, mengikuti pimpinan Kristus hari lepas hari. Oh, itu memiliki kekuatan dahsyat itu. Saudara bangun pagi, mulai ya mengatur persembahan kepada Tuhan dalam doa, baca Alkitab, memuji Tuhan ya. Terus sepanjang hari itu dipimpin Tuhan, mau apa yang mau dikerjakan. Barangkali sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, sebagai murid, semua itu kekuatannya luar biasa. Ya, ritual atau pekerjaan ibadah yang dalam roh itu, dia memiliki kekuatan pertumbuhan pengenalan akan Tuhan, menjauhi dunia ini ya, melawan setan juga ya, nggak perlu teriak-teriak menentang setan, tapi dengan menjalani kehidupan yang dipimpin Kristus yang dalam batin setiap saat, setiap hari, kekuatan itu melawan setan sekali ya. Nah ini, tapi di akhir zaman ada orang yang cuman datang aja. Hari Minggu datang ya, mengalami ritual tertentu, nyanyi-nyanyi ya, kasih persembahan tertentu karena memang disuruh begitu, mengucapkan kredo-kredo tertentu. Udah pulang, ini nggak terasa apa-apa. Pulang udah kembali kepada kehidupan semula. Ya udah nggak ada kekuatan dari ibadah itu. Hanya semacam ritual yang atau rutinitas yang bahkan menjemukan. Tapi karena ada beberapa orang karena sudah terbiasa ya, selama bertahun-tahun dalam hidupnya itu harus datang hari Minggu. Kalau nggak datang itu hati nuraninya nuduh. Maka udahlah datang aja, nanti baru lega ya. Ada teman saya juga, kalau udah habis ibadah Minggu, tenanglah hatiku, dia nyanyi itu. Tapi sebenarnya karena kayak udah bebas gitu ya, utang udah dibayar ya. Jadi tapi itu memungkiri kekuatan ibadah itu. Sebenarnya ibadah itu kalau dijalankan esensinya, yaitu ibadah dalam roh, mengikuti pimpinan Kristus dalam batin, oh itu kekuatannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa itu ya. Nah ini nasihat Paulus ya, jangan ya, ini sebelum datang masa yang sukar katanya, nggak terima ajaran sehat, ibadah hanya ritual dan sebagainya, cinta uang, manusia ini apa semuanya, wah udah. Makanya beritakanlah firman, kata Paulus. Nasihat Timotius itu. Beritakan firman itu bukan tunggu dulu ya saatnya itu yang enak dulu, atau tunggu dulu ada kayaknya didukung oleh situasi atau berkat Tuhan mendukung. Enggak begitu. Beritakan firman langsung aja ya, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bukan hanya beritakan firman, nyatakan apa yang salah. Tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mumpung barangkali masih ada telinga yang mendengar. Karena Paulus bilang ini jelas di ayat 3-nya. Akan datang waktunya, dan saya yakin sekarang ini sudah datang. Banyak orang hanya mendengar guru-guru yang menyenangkan telinganya aja, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinganya aja. Karena enggak lagi ibadah dalam arti esensinya ditolak. Jadi hanya bentuk-bentuk ibadahnya itu aja, yang angkat tangan ya, loncat-loncat, nyanyi-nyanyi, ritualnya, hanya bentuknya aja. Tapi esensinya sudah ditolak. Kalau memang hatinya udah nggak lagi cinta kepada Tuhan, udah cinta dunia ini, cinta uang, cinta, termasuk melalui pendeta-pendeta sebagian ya. Nggak marah nanti kalau dibilang semua. Ya dari mana jemaat itu bisa mencintai kemakmuran? Kalau ikut Tuhan itu ada nyogok lagi, sudah nabur itu, kasih segini nanti kau dikasih, aduh macam-macam lah itu. Ya ini dia ya, Paulus kasih nasihat Timotius cepat ya, sebelum nanti datang waktunya udah susah itu yang orang dengar lagi ya.
Di situ ya nasihat Paulus ini kepada Timotius. Jadi juga dikatakan sini, percayakan ya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, dan menyampaikan ada sesuatu yang memang harus disampaikan kepada orang yang bisa dipercaya supaya jangan sia-sia kita kayak menginvestasikan. Ya. Nah, yang paling bagus ini kalau menurut saya ya kepada anak sendirilah. Nanti kita lihat ada sedikit kesaksian juga. Jadi kurang lebih inilah nasihat-nasihat Paulus ya kepada Timotius yang terakhir ya sebelum dia meninggal. Dan intinya pokoknya berusahalah ya, kobarkan ya, semangatlah engkau, jangan malu ya. Beritakan firman, nyatakan yang salah, kira-kira begitulah ya. Jangan lagi lembam-lembam gitu, lambat-lambat. Ini soalnya kita kayaknya sepertinya ya mengejar waktu sebelum datang waktu di mana telinga orang tuh udah bebal gitu loh, tak bisa lagi dengar. Dia ajarin tak bisa ngerti-ngerti ya, karena sudah bebal ya oleh dunia ini ya, telinganya udah berat mendengar begitu ya. Ini makanya kita berkejaran seolah dengan waktu begitu ya. Nah, mari kita masuk dulu nasihat Yesus terakhir kepada murid-muridnya ya. Itu ada di beberapa aja tentu kita akan baca di sini di Yohanes 17 ya. Nah, sebenarnya dari mulai ayat 14 itu malam terakhir, itulah pesannya yang Yesus lakukan setelah dia melakukan makan Paskah, melakukan mengadakan perjanjian baru dengan simbol anggur itu, yang simbolnya darah itu, dengan roti yang dipecahkan itu. Setelah itu kasihlah Yesus pesan-pesan terakhirnya ya. Yesus bilang jangan gelisah hatimu ya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepadaku. Terus Yesus bilang di sini, aku akan berikan, aku minta ya Bapa memberikan rohnya menyertai kamu. Cara saya baca ini ya, ini penting juga. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Janjikan di sini aku pun datang lagi kepadamu. Cerita mengenai pokok anggur. Nah, ini yang paling penting saya mau sampaikan dulu tentang dunia. Kalau judulnya di sini ILT itu dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kalau kita tahu dulu di sini dunia itu apa ya. Dunia di sini jelas bukan langit, bumi, laut dan segala isinya, ada yang dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 yang dicintai Bapa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Itu artinya langit, bumi, laut dan segala isinya, khususnya semua manusia. Jadi dicintai oleh Bapa. Ya, jadi ingat ya, satu istilah maknanya ditentukan konteks. Dia sedang bicara apa, nanti disitulah maknanya. Yohanes 3 ayat 16 sesuai konteksnya, makna dari dunia itu adalah langit, bumi, laut dan segala isinya, khususnya semua manusia. Tapi kalau dalam Yohanes 15 ini atau lebih ya di 15 ini ya, ayat 18 sampai ayat 25, dunia di sini kelihatan ini bahwa ini dunia keagamaan, yaitu Yudaisme, agama Yahudi yang membunuh Yesus itu loh. Sanhedrin yang pemimpinnya itu, mahkamah agama itu, ketuanya imam besar Kayafas zaman Yesus itu. 70 anggotanya, mereka inilah yang merancang pembunuhan Yesus. Mereka inilah yang menangkap Yesus di Taman Getsemani. Itu bukan tentara Roma yang nangkap Yesus di Taman Getsemani. Yang nangkap itu tentara-tentara Bait Suci. Ya, jadi Bait Suci itu punya tentaranya, ya. Untuk bisa juga memukul orang yang makanya Paulus sering kali itu. 40 kurang 1 pukulan, 39 kali pukulan karena dianggap sesat. Pentung ini dipukul ya. Nah, ini dunia di sini sudah lihat ya. Perhatikan dulu, saya baca dulu ya. Yohanes 15 ayat 18. Sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Alasannya karena kamu kupilih dari dunia ya. Katakan juga di sini seorang murid nggak lebih dari gurunya. Kalau mereka menganiaya aku, mereka pun akan menganiaya kamu. Karena kita tahu bahwa 3 kali itu Petrus dan timnya memberitakan firman Tuhan kepada Sanhedrin. 3-tiganya ditolak.
Yang pertama Petrus dengan Yohanes di Dewan Mahkamah Agama. Malah mereka dianiaya di situ ya, tapi dilepasin juga. 2 kali tuh ya Petrus Yohanes. Yang ketiga Stefanus. Malah dirajam sama batu itu, mati dia. Jadi depan Sanhedrin itu, mahkamah tua-tua orang Yahudi. Nah, di sini dibilang, Yesus bilang, mereka membenci aku tanpa alasan. Karena dalam kitab Mazmur, kalau saudara baca itu, di Mazmur itu ada banyak ayat-ayat yang muncul satu ayat itu, bahwa mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi dunia keagamaan itu membenci Yesus, bunuh Yesus, nggak ada alasan. Apa alasannya? Orang Yesus berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, bagian orang mati, kasih makan orang, beritakan kebenaran. Apa alasannya? Ya alasannya karena menurut mereka itu Yesus itu penyesat, ngaku Mesias ya, karena mereka punya konsep sendiri tentang Mesias. Jadi Yesus bukan nggak melakukan kejahatan apa-apa. Ya. Terus dikatakan di sini dunia ini siapa? Ayat 25 ya. Namun supaya dapat digenapi firman yang telah tertulis di dalam Taurat mereka. Nah ini siapa ini? Yang jelas ini kan Yudaisme. Ya. Mereka membenci aku tanpa alasan itu memang sudah tertulis dalam Taurat mereka, itu dalam Mazmur ya. Itu masuk Taurat itu. Dalam Taurat mereka sudah tertulis itu. Bahwa mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi dunia di sini adalah dunia keagamaan atau Yudaisme atau agama Yahudi, atau tegasnya Sanhedrin itu, pemimpinnya itu. Yang diketuai oleh imam besar Kayafas dengan 70 anggotanya. Orang Farisi, ahli Taurat, ada Gamaliel, ada Yusuf Arimatea, ada siapa lah gurunya Paulus, Gamaliel ya, ada Nikodemus, ada juga situ. Ya, walaupun mereka nggak setuju ketika putusan agama mahkamah itu menghukum mati Yesus, tapi kan ya mereka bagian dari agama, dari dunia itulah ya. Nah, ini nasihat terakhir Yesus ya, kuatkan hatimu. Aku sudah bahkan ada lagi doanya ya, doa Tuhan Yesus ini ya, untuk murid-muridnya ini terkait dengan dunia Dia bilang, peliharalah mereka. Dia katakan ya, 14 ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka ya, dan dunia membenci mereka. Jadi dunia itu, Sanhedrin dan grupnya itu membenci grupnya Petrus karena Petrus dan timnya sudah mendapat firman. Dia benci karena firman itu. Ya. Nah, ayat 15. Pesan Yesus, doa Yesus untuk muridnya, aku tidak mohon agar engkau mengambil mereka dari dunia, melainkan agar engkau memelihara mereka dari si jahat. Karena apa yang ada dalam dunia keagamaan itu, dalam 1 Yohanes itu, keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Karena di situ Bapak, barang siapa yang mengasihi dunia, dia kasih akan Bapak nggak ada dalam diri orang itu. Jadi dunia di situ adalah dunia keagamaan. Apa yang ada dalam dunia keagamaan itu adalah keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ini yang ada dalam diri Sanhedrin itu, keinginan mata, keinginan daging, keinginan gangguan hidup. Manakah dan mereka membenci Yesus karena firman. Sama, mereka juga benci kepada murid-murid Yesus karena firman. Sama juga sekarang juga dunia kekristenan benci kepada orang-orang yang menyampaikan firman dari Yesus itu. Karena dunia kekristenan itu sudah sama aja dengan Sanhedrin, sama kok. Semoga orang pilih, tapi kalau umat pilihan itu bisa melihat kok. Dalam dunia kekristenan itu yang ada adalah keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Itulah. Karena begitu sangat lahiriah. Seperti gereja Laodikia itu, merasa dia aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, padahal Tuhan bilang, kau miskin, buta, telanjang, larat. Wah, itulah dia keadaan umum itu, kondisinya. Ya, dan nasihat Yesus yang terakhir, ya sebelum dia mati kepada muridnya, Bapa, ya secara khusus dalam doa, jagai mereka dari yang jahat. Bahkan Yesus bilang, aku nggak berdoa untuk dunia. Ya, dunia keagamaan maksudnya. Karena memang udah ditetapkan ya udah begitu, tinggal tunggu penghakiman aja lah. Dunia kekristenan itu tinggal tunggu penghakiman aja. Di Wahyu pasal 17, pasal 18 itu ada itu penghakiman Babel. Nah, sekarang kita aplikasikanlah ya kepada diri kita ya, sebelum kita ambil kesimpulan ini sebentar. Bagaimana nih pesan terakhir kita kepada anak
tentunya di sini. Tentu anak bisa anak jasmani, bisa anak rohani. Kayak Yesus itu murid-muridnya itu anak-anak rohaninya. Ya. Paulus pun menasihati Timotius itu anak rohaninya. Tapi kalau Daud ya memang benar anak jasmaninya dia. Ya. Yang paling bagus ya anak rohani, anak jasmani juga ya. Jadi karena begini juga Bapak Saudara, kita yang melayani ini nggak mungkin kita bisa selesaikan tugas itu kita sendiri. Dan memang pelayanan itu sebenarnya harus diturunkan. Itulah gunanya kita punya keturunan itu. Kalau dalam Yesaya 53 keturunan Yesus itu saya udah bahas itu adalah Kristus ya. Gereja pemenang, itulah keturunan Yesus. Nah keturunan kita itu ya anak-anak rohani kita atau anak jasmani juga, yang sekaligus juga anak rohani. Ya. Apa pesan yang akan kita sampaikan kepada mereka ini? Ya, karena kita ini kan semua ya tentu akan mati juga kan. Sebenarnya kehidupan kita itu adalah pesan. Sekali lagi saya ulangin ya, kehidupan kita ya di depan anak-anak kita itu udah pesan. Nggak perlu juga memang, ya bagus juga kalau bisa kayak Yakub, kumpul anak-anak. Semuanya, aku akan bicara kepadamu satu persatu. Ya, dalam Kejadian 49 apa tuh? Yakub bicara satu-satu. Dinubuatkan lagi, wah, ini luar biasa ya. Itu yang paling ideal lah, bagus lah ya. Kalau maunya sebelum kita mati itu jangan mati main hilang gitu aja gitu. Pesanin dulu lah ya. Kumpul dulu anak-anak. Ya. Papa mau bicara ini. Nah, gitu kan. Walaupun sekali lagi kehidupan kita sehari-hari itu dilihat oleh anak kita dan itu merupakan pesan kita kepada mereka. Kalau kita ini memang bapak yang cinta uang, yang ngasih taunya apa, cari dunia ini aja apa semuanya, itu pesan kepada anak itu. Anak itu kan jadi begitu juga. Ya. Kalau kita sebagai bapak tidak pernah berdoa mencari Tuhan, itu pesan kepada anak-anak kita. Seolah-olah, nah tidak usahlah cari-cari Tuhan, tidak usahlah baca Alkitab, tidak usahlah. Gitu, itu pesan. Ya, tapi secara khusus yang saya mau bicarakan ini pesan terakhir lah. Ya, sebelum kita meninggalkan dunia ini, berilah pesan. Ya, dan kalau ya tentu jangan hanya pesan-pesan yang jasmani aja, tapi maunya itu terkait dengan ministry lah, dengan pembangunan tubuh Kristus, pembangunan gereja. Pesannya apa? Karena ini saya pernah satu kejadian ini ya. Saya kira ya kalau di Indonesia ini udah sangat terkenal itu. Bapak dengan anak ribut sampai ke pengadilan. Bapak ini orang terkenal sekali di Indonesia ini ya. Gedung kebaktiannya itu besar sekali, hartanya barangkali katanya 4,7 triliun atau apa. Nah itu jadi masalah. Aduh, sangat menyedihkan sekali. Di akhir kehidupan ini bapak ini bukan pesan-pesan apa yang baik, malah akhirnya pertengkaran yang terjadi. Ya. Nah, coba dulu saya mau bicara lah dulu sedikit ya mengenai kesaksian lah dulu. Makanya ini kan pelayanan Elia ini ada fokus kepada rumah tangga. Pelayanan Elia kepada rumah ya. Papa dengan anak itu. Coba dulu Maleakhi pasal 4 itu yang terakhir itu. Supaya kita sebagai bapak lah katakan ya. Kalau ibu istri kan menolong kan. Menolong seorang bapak ya. Nah ini di sini saya sebelum kita ambil kesimpulan ini, coba dulu kita renungkanlah dulu ini ya. Nasihat-nasihat firman Tuhan supaya kita memberikan pesan terakhir yang enak lah. Ya, supaya happy ending, cerita kita di ujungnya itu enak ya. Jangan di ujungnya penyesalan, apa semua pertengkaran lah, bahkan masuk pengadilan. Nah, itu jangan sampai begitu. Siapapun tidak mau sebetulnya. Inilah Maleakhi 4 itu ya. Bagian terakhir itu. Pasal Maleakhi 4 ayat 5. Lihatlah aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya. Sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Jadi di sini nasihatinlah, mari kita sebagai bapak-bapak, sebagai katakanlah pendeta lah, apa terserahlah itu.
fokuslah kepada anak-anak kita, kepada keluarga lah secara khusus begitu ya. Supaya jangan ada nanti di akhir kehidupan kita. Karena itu kalau kita mengasih pesan, nanti terjadi pertengkaran lagi, ya, keributan dan sebagainya. Berebut harta benda. Nah, ini bagaimana? Ini saya beri contoh dulu. Billy Graham ini ada penyesalan 2 dalam hidupnya ini ya. Ini ada di bukunya nih, jadi saya sampaikan aja. Jasa saya ini ada 2 jilid ini, bahasa Indonesia saya punya ini. Udah saya baca ini. Ini Billy Graham, kita tahu lah. Dia pernah berkhotbah. Ini penginjil terbesar ya. Saya kira di dunia ini udah gak ada lagi orang yang bisa khotbah sebanyak kurang lebih ya 200 juta. 200 juta maksudnya bukan berulang-ulang dia khotbah. Dia aja 1 juta di sini atau 100 ribu ke sini, 100 ribu gitu. Orang-orangnya beda. Diperkirakan 200 juta orang yang dia khotbah langsung begitu. Bukan karena baca bukunya, enggak langsung. Dia ada 2 penyesalan ya dikatakan di sini. Ini di bagian kedua nih, halaman bagian terakhir itu. Yang pertama dia menyesal karena kurang waktu dengan keluarganya. Dia punya 5 anak ya. Ada sempat anaknya jatuh, agak sedikit anak muda lah, nafsu anak muda, tapi dia kembali lagi. Dia menyesal itu satu. Yang kedua dia menyesal karena kurang berdoa dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, kurang berdoa, kurang belajar. Jadi kalau dia disediakan waktu lagi, dia akan melakukan lebih banyak waktu untuk belajar, untuk berdoa, untuk pemulihan rohani dia. Karena selama ini dia belajar berdoa ya untuk khotbahnya. Jadi bukan untuk dirinya pribadi di hadapan Tuhan, fellowship. Jadi itu 2 penyesalan. Orang sekelas ini, sekelas Billy Graham masih ada penyesalan ini seperti. Semoga kita ini dalam akhir hidup kita nanti kasih pesan lah kepada anak-anak kita. Ya enakku, teruslah berjuang. Ya apa yang sudah Bapak kerjakan, teruskanlah itu. Kira-kira begitulah. Haleluya. Amin.